Halo guys, Assalamualaikum. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan analisis mengenai proses pengambilan keputusan di salah satu organisasi mahasiswa Universitas Sriwijaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yaitu HIMARA, atau Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara. Dalam suatu organisasi tidak terlepas dari kegiatan pengambilan keputusan. Hal ini karena pentingnya pengambilan keputusan tersebut. Pada saat pengambilan keputusan, seringkali di suatu organisasi itu mengalami kesulitan karena banyaknya pilihan untuk sebelum mengambil keputusan akhir. Maka dari itu, pentingnya komunikasi dan koordinasi yang baik di suatu organisasi tersebut agar menghasilkan pengambilan keputusan akhir yang baik. Proses pengambilan keputusan tidak saat dilakukan saat ada permasalahan saja, tetapi proses pengambilan keputusan itu diperlukan jika adanya peluang. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menganalisis salah satu kegiatan di Himara, yaitu Himara Berabe. Berabe adalah singkatan dari Berkah Ramadan Bersama Himara pada tahun 2019. Sebelum acara ini dilaksanakan atau dimulai, ada sedikit kendala dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, yaitu tempat pelaksanaan buka bersama. Nah, pada saat itu juga, sang ketua pelaksana mengambil keputusan yang bijak. Nah, penasaran kan bagaimana sih proses pengambilan keputusan di kegiatan tersebut? Yuk kita simak video berikutnya. Pengambilan keputusan adalah suatu proses pemilihan tindakan alternatif yang tersedia untuk menyelesaikan pokok permasalahan dalam organisasi guna mencapai tujuan dari perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Alternatif pengambilan keputusan juga harus memiliki nilai rasional, relevan, dan bersumber dari fakta dan data. Proses pengambilan keputusan menurut Mondi dan Premex, yaitu meliputi 1. Mengimplementasikan masalah atau peluang, mencari informasi apa saja masalah, dan bersumber dari mana masalah tersebut. Bisa jadi masalah tersebut berpotensi sebagai peluang jika dilakukan akan meningkatkan kesuksesan dari suatu acara kegiatan. 2. Membuat alternatif dari mencari topik masalah atau peluang apa saja yang ada dengan bekal fakta dan data yang relevan serta akurat akan melahirkan alternatif yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam kegiatan organisasi tersebut. 3. Evaluasi alternatif. Terkumpulnya alternatif tersebut dikaji lagi dengan akibat-akibat yang akan ditimbulkan dari melakukan alternatif tersebut. Setelah dievaluasi dan menghasilkan alternatif yang paling berguna untuk memecahkan masalah, dipilihlah satu alternatif. Evaluasi alternatif juga untuk mengetahui celah-celah masalah yang pasti muncul dalam setiap alternatif. Yang keempat, memiliki dan mengimplementasikan alternatif. Dalam tahap ini, alternatif tersebut diimplementasikan atau diuji coba apakah hasil yang akan ditimbulkan oleh alternatif tersebut baik atau buruk untuk dilakukan pada kegiatan tersebut. Yang kelima, mengevaluasi alternatif. Dilakukan tahap evaluasi kembali pasca implementasi alternatif. Dalam tahap ini bertujuan untuk menilai kembali alternatif utama yang sudah dapat ditentukan bahwasannya kegiatan tersebut akan dilakukan sesuai alternatif yang dipilih atau malah tidak. Himara adalah sebuah himpunan mahasiswa administrasi negara yang bertujuan sebagai wadah bagi mahasiswa administrasi itu sendiri untuk saling bertukar informasi, bersilaturahmi, serta tentunya membentuk bibit administrator yang berintegritas. Sesuai dengan Tridharma perguruan tinggi, yakni 1. Pendidikan dan pengajaran, 2. Penelitian dan pengembangan, 3. Pengabdian masyarakat. Himara juga ikut aktif berpartisipasi dalam nilai pengabdian masyarakat. Seperti salah satu agendanya yakni Himara Berbagi atau Berabe. Dalam proses pelaksanaan event Himara Berbagi atau Berabe, tentunya ada beberapa kendala yang harus dihadapi. Salah satunya pemilihan tempat.
Maka dari itu, teori pengambilan keputusan Mondi dan Premax diperlukan untuk memudahkan proses analisa keputusan mengenai alternatif yang telah diambil guna mengetahui sekaligus mengkoreksi apakah alternatif tersebut telah mencapai sasaran atau target yang telah ditentukan. Kita akan bahas sesuai dengan 5 tahapan yang ada dalam teori Mondi dan Premax. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah atau peluang. Yang dimaksud di sini ialah mencari tahu faktor apa saja yang menjadi penyebab masalah. Kemudian mencari tahu peluang atau pilihan untuk dijadikan alternatif dari masalah tersebut. Nah, dalam hal ini penentuan tempat menjadi masalah pokok untuk dianalisis yang kemudian mendapatkan 3 alternatif sebagai pilihannya. 2. Membuat alternatif-alternatif, yaitu mengarah pada sejumlah pilihan alternatif yang ada, di mana pada agenda tersebut ada 3 alternatif yang menjadi pilihan. 1. Berabe di kafe sambal lalap. 2. Berabe di Wisma Golf. 3. Berabe di perumahan OPI. 3. Mengevaluasi alternatif yang ada. Di sini alternatif-alternatif yang dipilih dianalisis secara spesifik dengan mencari kelebihan atau kekurangannya masing-masing. Pada pilihan yang pertama, dengan berabe di kafe sambal lalap, memiliki kelebihan seperti tempat yang nyaman dan tersedianya makanan dan minuman secara langsung. Namun, tentunya juga memiliki kekurangan, yakni adanya pengeluaran biaya yang lebih untuk sewa tempat dan makanan, serta waktu yang terbatas, dan juga lokasi panti asuhan yang cukup jauh dari lokasi kafe tersebut. Pilihan yang kedua, dengan berabe di Wisma Golf, memiliki kelebihan seperti tempat yang luas dan nyaman serta asri. Namun, memiliki kekurangan dalam hal biaya sewa tempat yang cukup mahal dan juga tempat yang jauh dari jalan raya dan lokasi panti asuhan. Selanjutnya, pilihan yang ketiga, dengan berabe di perumahan OPI. Pilihan ini bertempatan di salah satu rumah dari anggota Himara itu sendiri, sehingga pilihan ini memiliki kelebihan, yakni bebas biaya sewa tempat, berdekatan dengan jalan raya, dan terdapat lokasi panti asuhan terdekat. Namun, pilihan ini pun tak luput dari kekurangan, yakni tempat yang cukup terbatas. Tahapan selanjutnya, memiliki dan mengimplementasikan alternatif. Dalam tahap inilah, alternatif-alternatif yang ada dipilih dan didiskusikan secara sistematis dan logis. Lalu, memutuskan satu alternatif yang akan diimplementasikan. Dari ketiga alternatif, dengan proses analisanya masing-masing, alternatif yang dianggap paling tepat dan mendukung agar acara berapi menjadi tepat sasaran. Pengambilan keputusan untuk memilih alternatif ketiga tentunya melalui proses diskusi secara rasional antara pihak panitia, sehingga alternatif yang dipilih dianggap memiliki resiko atau kelemahan yang sedikit dibandingkan dengan alternatif lainnya. Lalu, alternatif ketiga, yaitu mengadakan di rumah salah satu anggota Himara, pun menjadi tempat yang paling tepat dilaksanakannya. Kegiatan berbagi dibagi menjadi 2 bagian, yakni di panti asuhan dan langsung ke jalanan. Acara tersebut kemudian akan dilanjutkan ke acara internal Himara, yakni di perumahan OPI, dengan mengundang alumni dan lainnya sebagai pembicara dan sekaligus untuk bersilaturahmi. Yang terakhir, mengevaluasi alternatif. Setelah memilih dan melaksanakan alternatif yang dipilih tadi, dilakukanlah evaluasi hasil dari implementasi alternatif yang dipilih. Apakah telah terlaksana dengan baik, sesuai rencana, dan memenuhi target yang hendak dicapai. Setelah acara Himara dilaksanakan, dilakukan evaluasi mengenai bagaimana implementasi agenda tersebut berjalan, yang kemudian ditemukan beberapa hal yang menjadi koreksi untuk diperbaiki, yakni sumber daya manusia yang masih sedikit dikarenakan faktor pelaksanaan event itu terletak pada hari libur, di mana di setiap anggota itu memiliki tempat tinggal yang berbeda-beda. Jadi itu merupakan salah satu kendala pada saat pelaksanaan Himara Berabe. Dapat disimpulkan dari pembahasan di atas, yaitu dalam setiap pelaksanaan kegiatan acara pasti membutuhkan proses dalam pengambilan keputusan yang bertujuan untuk kelancaran kegiatan yang dilaksanakan. Dengan menggunakan teori pengambilan keputusan Mondi dan Premax, dapat kita lihat tahapan yang dilalui melalui dari mengidentifikasi masalah atau peluang hingga mengevaluasi alternatif.
Permasalahan yang dihadapi sebelum pelaksanaan kegiatan seperti tempat memang sering terjadi. Terdapat kelebihan dan kekurangan dari setiap alternatif yang dibuat. Alternatif atau keputusan yang terakhir diambil dalam kegiatan adalah sebuah organisasi tidak pernah lepas dari adanya permasalahan yang dialami baik dari anggota maupun secara keseluruhan. Koordinasi dan komunikasi dalam pengambilan keputusan itu adalah hal yang sangat penting dalam sebuah organisasi agar organisasi tersebut dapat mencapai tujuannya. Dan itulah hasil pemaparan dari kelompok kami tentang analisis kasus pengambilan keputusan dalam suatu acara sebuah organisasi. Apabila dalam penyampaian materi terdapat kesalahan kata-kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.